Yo guys, selamat datang lagi di edisi selanjutnya dari Serba Mambo di channel kita Big and Boo. Bersama gua Bom Bom dan gua Maim. Oke, buat edisi kali ini kita bakal ngebahas tentang 5 kasus kematian paling mengerikan versi Big and Boo. Oke, langsung aja guys ya. Yoi. Yang pertama adalah terpanggang di oven raksasa. Yoi, raksasa. Jadi kasus kematian yang paling mengerikan yang pertama itu adalah dari Jose Melena. Jose Melena adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan makanan kaleng asal California. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 kemarin nih. Yeah. Jadi tragedi itu berawal ketika Melena masuk ke dalam oven raksasa untuk melakukan pemeriksaan yang adalah bagian dari tugas rutinnya di perusahaan tersebut. Jadi celakanya nih, ya habis dimasuk oven ini nih, rekan kerja Melena tidak mengetahui bahwa Melena sedang berada dalam oven besar tersebut. Dia nggak lihat tuh, nggak ngecek dulu. Jadi si rekan kerjanya itu langsung menuangkan 6 ton ikan tuna ke dalam oven tersebut. Akibatnya tindih juga ya. Iya. Iya benar. Tindih-tindih gitu kali ya. Terus akibatnya si Melena tuh terperangkap dan ikut dimasak bersama ikan-ikan itu. Ngeri banget anjay. Nah, jadi Melena sempat dicari di tempat parkir dan seluruh area pabrik kecuali dalam oven yang sedang bekerja. Karena Melena nggak kunjung ditemukan, akhirnya pengawas pabrik itu pun mencoba memeriksa oven itu. Agak curiga nih mereka. Oh iya. Iya, dan bener aja. Itu jasad pria berusia 62 tahun itu ditemukan 2 jam kemudian setelah oven raksasa itu dimatikan dan dibuka. Lu kebayang nggak lu udah kering, udah crispy itu. Udah hancur lah pasti kan. Jadi Jose Crispy Special Edition gitu kali ya. Ya, tapi udah terlambat sih karena Melena ya udah dimasak selama 2 jam dalam oven dan suhunya di setel 270 derajat Fahrenheit. Buset, panas ya itu. Itu sama kayak 130 derajat Celcius. Itu lebih panas daripada air mendidih. Air mendidih kan 100 derajat baru mendidih. Oh iya benar. Gila. Itu gila jadi Jose Crispy. Insyaallah ya pokoknya untuk Melena. Ya semoga kebaikannya diterima di sisi Tuhan. Amin. Ya dan keluarganya diberikan ketabahan. Iya pasti dapat ini dong. Harusnya sih keluarga dapat kompensasi. Kompensasi. Oke, yang kedua nih jatuh ke mesin penggiling raksasa ya. Aduh gila. Jadi kasus kematian paling mengerikan yang kedua adalah Hugo Avalos Cannon. Jadi kejadian ini tuh terjadi ketika Hugo, seorang buruh pabrik yang sedang bekerja di pabrik pengolahan daging di Oregon, Amerika Serikat, tewas setelah terjatuh ke dalam mesin penggiling raksasa nih. Gila ngeri banget tuh. Ngilu gua. Iya makanya. Jadi tuh si Hugo nih yang gua tahu nih dia kerja untuk di CS Sanitation Management. Jadi yang kerja sama pabrik itu namanya Interstate Meat Distributors dalam bidang layanan pembersihan. Jadi emang kantornya dia tuh kerjaannya tuh untuk bersih-bersih pabrik. Gitu. Jadi ini mah ibaratnya kayak outsourcing gitu. Jadi Hugo yang tengah membersihkan pabrik tanpa sengaja jatuh dan masuk ke dalam mesin penggiling raksasa yang sedang menyala. Lagi nyala ya? Iya lagi kepleset lagi giling gitu kan. Gila sih. Nah ketika Hugo terjatuh ke mesin tersebut, buruh lainnya tuh langsung menekan tombol stop darurat untuk menghentikan mesin dan memanggil petugas darurat gitu kan. Jadi sempet tuh ya? Sempat itu langsung gitu kan. Nah jadi petugas paramedis dan polisi tuh segera menuju ke tempat kejadian. Namun sayangnya nyawa Hugo tuh tak bisa diselamatkan lagi guys. Gila ya, mungkin dia namanya udah masuk gitu kan. Udah jadi kornet tuh ya? Iya udah kegiling kan, maksud gila. Jadi keesokan harinya tuh petugas pemadam kebakaran tuh langsung datang untuk membongkar mesin penggiling dan mengangkat mayat Hugo yang dilaporkan mengalami luka berat dan tercabik-cabik. Cuman kok harus besoknya nggak langsung hari itu atau gimana ya? Ya mungkin kejadiannya udah agak sore atau malam atau mungkin harus petugas khusus kali karena ini kan mesin gitu kan harus dibongkar kayaknya gitu. Iya. Nah petugas kepolisian tuh yakin kalau insiden tersebut itu jadi murni kecelakaan dan untuk saat ini tidak ada tersangka yang ditetapkan. Jadi emang ya kesalahan apa ya? Dia kepleset gitu kan. Mungkin dia kerja dekat mesin yang lagi nyala. Oh iya kali ya, benar. Prosedurnya mungkin nggak boleh kayak gitu tapi dia tetap ngelakuin. Terus saya kira jadi kornet deh. Iya benar. Oke, yang ketiga nih tertimpa elevator atau lift. Jadi kasus kematian yang paling mengerikan ketiga adalah Michael D. Atkins. Jadi kasus ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2013 di rumah sakit umum di Qatar di US sana, di negara Haji USA. USA. Michael D. Atkins adalah seorang pria berusia 41 tahun yang merupakan seorang pekerja sebagai tukang reparasi poros elevator atau teknisi lift. Jadi kerjanya itu montir dia kayak tukang lift. Kalau di kita kan tukang AC apa segala macam. Oh iya benar. Gitu. Jadi pada
tanggal 30 Oktober 2013 kemarin, ia menerima telepon nih dari rumah sakit Decatur ini tentang perbaikan lift. Setelah ditelepon, bisa negosiasi sama pemilik ininya, yang teleponnya dia lah mungkin ya. Jadi dia pun pergi ke rumah sakit dengan 2 orang rekan kerjanya. Nah, lalu ia pun mulai memperbaiki poros lift setelah nyampe di sana tuh, atau mesin lift tadi yang adanya di bawah dia. Oh, di bawah berarti dia. Kayaknya dia ngebenerin yang bagian bawah itu ya. Oh iya. Jadi sementara rekannya kerjanya memperbaiki bagian yang lain, ada yang di mungkin dalam atau di atas kali ya. Benar. Gitu kan. Nah, namun naas nih, ketika Michael sedang memperbaiki lift, tiba-tiba lift yang berada di atasnya langsung jatuh dan menimpa dirinya. Lu kebayang nggak itu auto ya? Iyalah. Auto Enggak, cuman kan kan dia apa liftnya langsung jatuh tuh gimana ya? Kan kalau lift itu kan standarnya kan pasti pelan-pelan kan turunnya. kalau operasi. Oh iya benar. Kalau nggak operasi dia langsung turun kali ya? Kalau nggak beroperasi mungkin dia diem gitu kan. Mungkin ada slingnya tuh, kabel bajunya putus atau gimana gitu kan. Nah itu para rekan kerjanya tuh ngeliatnya bersandar di bagian bawah lift yang kebuka. Ih, ngeri banget ya. Iya, jadi udah setengah badan gitu kan, palanya doang yang masuk ya? Iya kayaknya. Dan dia pun dinyatakan meninggal. Itu laporan itu mengatakan bahwa dia meninggal karena cedera dada dan punggungnya yang parah. Mungkin kegencet, ke press gitu, patah. Iya lah, pastilah. Iya, auto cebol. Digencet bro. Iya, ngeri ya. Aduh, buat Mas Michael mudah-mudahan kebaikannya diterima ya. Amin. Oke, keempat nih. Jadi leher patah saat selebrasi. Ini sih yang menurut gua paling apa ya? Paling kocak sih ya. Iya. Jadi kasus kematian paling mengerikan ini nih yang keempat adalah Peter Biak Zangzuala. Agak susah bacanya. Jadi Peter Biak Zangzuala. Peter Biak Zangzuala. Jadi kita panggilnya Peter ya kan. Peter aja deh. Jadi insiden ini tuh terjadi pada tahun 2014 ya. Jadi kala itu Peter tuh bermain untuk Bethlehem Vetlang FC. Bethlehem Vetlang FC gitu kan. Gak terkenal deh kayaknya. Enggak, jadi klub sebelah barat laut India. Oh, di India. Ya, Pantesan. jadi kala itu tuh dia berhasil mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Chan Mari West gitu kan. Nah, Peter sendiri tuh mencetak gol pada menit ke-62 gitu kan. Nah, jadi setelah berhasil mencetak gol, dia pun berselebrasi salto demi meluapkan kegembiraannya. Oh, jadi dia langsung karena gembira lagi, ibaratnya bisa nyamain kedudukan gitu kan. Dia selebrasi tuh ya. Selebrasi kan. Salto. Namun sayangnya nih pendaratan Peter tuh kayak kurang sempurna gitu. Jadi dia pun mendarat di tanah dengan bagian kepala dan leher yang terbentur ke tanah dengan sangat keras. Keras gitu kan. Iya bener, parah ya. Nah, setelah kejadian itu tuh Peter pun langsung gak sadarkan diri kan. Jadi pengsan auto ya. Iyalah, gila, untungnya gak cengklek gitu kepalanya. Tapi tetap aja. Iya pasti, iya gak tahu nyawa, coy. Iya pasti lah ya. Iya bener. Dan rekan timnya tuh meminta staf pelatih untuk masuk ke lapangan nih. Saat itu Peter pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Aizawl ya kan. Nah, namun naas nih bagi Peter saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Peter sudah dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Dan tepat pada tanggal 19 Oktober 2014, dia menghembuskan napas terakhirnya nih. Jadi Peter tuh meninggal di usia 23 tahun rumah sakit umum Aizawi apa ya? Aizawl sih? Aizawi itu kayaknya. Aizawi ya, Mizoram, India ya. Masih muda ya? Iya, 23 tahun. Jadi lewat hasil pemeriksaan disebutkan Peter meregang nyawa karena terdapat kerusakan pada saraf tulang belakangnya. Ya, jelas lah. Iya, pala langsung. Iya, dia kan nahan berat badannya sendiri gitu kan, ketimpa palanya betul. Terus lehernya patah gitu. Iya, leher patah, pala belakang lagi. Lu bikin gol, lu selebrasi ala-ala geng sirkus gitu, salto ya kan. Terusnya jatuh kenipa pala lu gitu kan. Terusnya lu langsung masuk ke buku sejarah. Iya, makanya. Karena udah goodbye. Ya makanya udah lah, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Kalau emang gol ya udah sih. Iya, gol secukupnya aja gitu kan. Ya tapi emang baik lagi, namanya takdir kan. Takdir ya. Ada yang tahu lah. Kita tapi tetap harus prevent sih, maksudnya jangan melakukan yang aneh-aneh gitu kan. Oke, yang kelima nih, terjatuh ke dalam asam sulfat. Aduh. Asam sulfat itu apa sih? Jadi dia sejenis asam sulfur gitu yang kalau misalkan yang gua tahu nih di film-film assassin gitu. Jadi buat ngilangin jejak orang-orang nih gitu kan. Kalau misalkan lu habis bunuh orang nih, cerot segala macam, buat ngilangin jejak, lu dimasukin ke bak mandi atau misalkan ke bathtub, lu disiram ke asam sulfat, daging lu, tulang lu semuanya tuh langsung meleleh. Tinggal di flash aja tuh, tinggal dibuang. Gila. Jadi ini kasus kematian paling mengerikan nih, yang terakhir nih. Ini namanya Daniel Hill. Jadi si Daniel Hill itu adalah seorang pekerja pabrik di Michigan, biasa Haji Usa. AS. Dia dilaporkan tewas setelah terjatuh ke dalam tangki berisi larutan asam sulfat. Insiden tersebut itu
itu terjadi di sebuah pabrik pembuatan pipa di South Lyon, negara bagian Michigan pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 ini. Baru 2 tahun yang lalu ya. 3 tahunan lah. Jadi korban yang diketahui bernama Daniel Hill ditemukan oleh rekan-rekannya setelah sepenuhnya tenggelam dalam tangki zat kimia tersebut. Gila, udah lama kali ya kalau kayak gitu kan, kalau udah masuk semua gitu badannya. Tapi prosesnya cepet loh kalau itu. Prosesnya cepet ya. Jadi lu masuk, ibarat kata lu masukin tangan lu, jari lu tuh tinggal tulang doang. Langsung meleleh gitu kan. Itu buat apa sih sebenarnya? Kalau mungkin buat ngelelehin ini kali logam atau gimana kali ya. Bener. Biar bisa diproduksi, gue gak ngerti juga tuh. Nah jadi korban tuh ternyata dia punya nama julukan tuh. Nama julukannya tuh Moose. Bukan, itu mouse. Kalau Moose itu kayak macam rusa tapi hidungnya rada gede gitu kan. Iya, Moose. Jadi rekan-rekannya ngejulukin dia tuh Moose. Nah si Moose ini sama rekan-rekannya tuh kemudian dibawa ke ruang dekontaminasi sebelum dilarikan ke rumah sakit. Namun apa sih ruang dekontaminasi itu apa? Dekontaminasi. Jadi kan kalau misalkan lu bekerja di pabrik-pabrik yang ada kemikal-kemikal berbahaya, biohazard gitu. Jadi lu kan terkontaminasi oleh paparan zat-zat kimia gitu. Nah itu dihilangin dulu, mungkin dinetralisir dulu tuh. Nah itu sebelum dilariin ke rumah sakit tuh. Namun akhirnya si korban tuh meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Jadi belum meleleh nih bro. Belum, masih tahap. Udah hampir kali ya. Belum meleleh banget kali. Iya belum meleleh banget nih. Jadi ini nggak tahu nih gimana nih si Hill nih. Jadi si Hill nih sebenarnya ternyata tuh dia seorang kakek-kakek berusia 54 tahun. Terjatuh ke dalam tangki, dan berapa lama dia di dalam tuh kita nggak ada yang tahu. Gitu ya. Menurut pejabat setempat di Michigan ini, larutan asam dalam tangki tersebut biasa dipanaskan hingga mencapai suhu setidaknya 160 derajat Celcius. Gila. Jadi emang keadaannya emang harus dipanaskan ya, emang mungkin buat ini kali, buat dia bereaksi kali lebih cepat kali bisa gila. Pada waktu itu tuh pihak berwenang menyelidiki insiden tersebut, tapi sebagaimana dijelaskan oleh manajemen pabrik, itu adalah sebagai kecelakaan industri serius. Jadi nggak ada dugaan yang mengarah pada adanya pelanggaran atau pembunuhan atau percobaan pembunuhan dalam insiden yang pernah terjadi itu gitu kan. Nah jadi itu guys, 5 kejadian kematian paling tragis nih menurut kita nih. Kasus kematian terenak. Aduh, enak itu. Cepet matinya. Tapi nggak juga kebayang yang masuk ke mesin penggiling daging. Makanya anjir. Sama dimasak di oven. Itu menderita pelan-pelan tuh. Gila sih itu. Jadi guys ya jangan aneh-aneh deh gitu kan. Lu jangan lupa kalau misalkan lu kerja di tempat-tempat yang berbahaya kayak pabrik, harus hati-hati, lebih teliti ya. Iya, safety riding. Gagal lah. Safety apa tuh? Industrial safety lo harus lu terapin. Lu pakai helm yang warna kuning. Thailand. Kayak gitu, helmnya proyek sih sebenarnya. Proyek. Gitu kan, jangan aneh-aneh. Kalau lu olahragawan, lu jangan selebrasi ala-ala geng sirkus gitu kan. Bener, udah sih biasa aja tebar ketek kayak gitu kan. Kan enggak usah ribet lah. Kewer-kewer bibir atau apa. Udah waktunya juga sih. Emang udah waktunya sih gitu kan. Oke guys, kalau misalkan ada kalian mau komentar tentang saran atau kritik segala macam, itu bisa langsung di kolom komentar kita. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, karena subscribe itu tidak menggunakan biaya yang banyak, alias gratis gitu kan. Terus jangan lupa di like juga nih videonya, di share boleh juga. Nah untuk mendapatkan informasi yang baru dari kami, biar kalian gak ketinggalan, kalian bisa aktifin notifikasinya itu yang logo lonceng teng gitu kan. Nah gitu aja ya Bom ya. Nah sekian dari kita, gua Maim Kibo dan gua Bom Kibo. Watch our next video.